mati bila sudah tiba ajalnya, Pak. Tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Al-mautu babun, mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Nih di depan saya ini muka-muka sakaratil maut semua ini. Pak dokter, pangkat AKBP terakhir mati juga, Pak. Jenderal mati juga. Ini Pak. Maka ketika tiba saatnya, tidak ada lagi pertolongan kecuali amal-amal kebaikan. Saya kasih ilustrasi sederhana, Pak. Ada polisi, tugas, tidak nyaman tempat tugasnya. Ada pilihan? Ada. Pensiun dini. Pegawai negeri, pilkada, ternyata jadi tim sukses. Kalah yang dia dukung, yang tadinya kepala dinas tinggal menjadi staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya. Ada pilihan? Ada pilihan? Ada. Pensiun, tidak ada urusan dengan wali kota. Saya merantau ke Medan, ternyata di Medan tidak nyaman. Apa saya punya pilihan, Pak? Apa saya kira-kira ada pilihan kalau saya ke Medan ini tidak nyaman? Ada pilihan lain? Ada. Apa? Saya pulang kampung ke Sulawesi. Iya kan? Ada orang ke Padang, ternyata di Padang juga dia tidak nyaman. Ada pilihan? Ada. Pulang lagi ke kampungnya di Jawa. Di dunia Bapak menderita masih ada pilihan. Tapi begitu masuk di kubur, ada pilihan, Pak. Ada pilihan. Masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh lagi kau keluar. Tidak nyaman di kubur, keluar dulu. Begitu saya keluar, Pak, lari satu kampung. Ustadz Dasat jadi pocong. Maka kata Nabi, pada saat itu putuslah semua amal-amalmu. Tidak bisa lagi kau sholat, tidak bisa lagi kau puasa, tidak bisa lagi kau istighfar. Yang bisa menolongmu, kata Nabi, yang mengalir terus menerus meskipun kau sudah jadi tulang belulang, tinggallah 3 perkara. Yang pertama, kata Nabi, adalah anak yang soleh dan soleha. Bisa ndak seorang wali kota jadi wali kota tidak pernah ikut pilkada? Bukan pegawai negeri? Ndak mungkin. Tapi bisa ndak anak bapak ibu soleh dan soleha tanpa kuliah di fakultas kedokteran? Bisa. Jadi soleh dan soleha tanpa pernah daftar akmil dan akpol? Bisa. Pak Jenderal, saya tanya, bisa ndak bapak jadi jenderal ndak pernah sekolah polisi? Ndak mungkin. Pak dokter, bisa bapak jadi dokter tidak pernah fakultas kedokteran? Tidak mungkin. Anggota DPR, bisa ndak jadi anggota DPR tidak pernah caleg? Tidak mungkin. Berarti bapak ibu sekalian, sesungguhnya menjadikan anak kita soleh dan soleha jauh lebih gampang dan lebih murah daripada menjadikan anak kita akpol, akmil, dokter, anggota DPR, wali kota. Nah sekarang lihat anak-anak kita sekarang, Pak. Lihat anak-anak kita sekarang. Kalau bapak mau tahu masa depannya dikubur, masa depan dikubur, lihat anak bapak sekarang. Kalau malam Jumat kita intip di kamarnya, dia lagi baca Yasin, harapan itu, Pak. Begitu kita meninggal, yang kita harapkan doa dari anak kita. Minimal selesai sholat, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Bahagia orang tua itu, Pak. Bapak punya anak 4, begitu pensiun anak musyawarah. Kakaknya berkata, adik-adik sekalian, mulai tahun ini bapak sudah pensiun.
Kita tidak mau bapak bekerja lagi cari nafkah, membanting harga dirinya. Sudahlah, kita ini 4 anaknya sudah disekolahkan, sudah dididik dengan sebaik-baiknya. Mulai bulan ini 1 anak 1,5 juta untuk bapak. Bapak dapat gaji pensiunan 7 juta dari anak, kalah gaji pensiunan jenderal. Allahu Akbar. Dan itu halal. Ayo. Tapi yang sayang kita lihat Pak, kita sudah pensiun, anak masih merongrong. Kita sudah tua, anak juga masih minta sama kita. Itu di dunia, gimana lagi di akhirat kelak. Maka keliru orang tua sekarang mendidik anaknya, orientasinya selalu dunia. Dia tidak ingatkan anaknya. Contohlah itu Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika usia senja dia panggil anak-anaknya, "Nak, mata buduna min ba'di." Nah, nanti kalau saya mati apa kau sembah, nak? Mata buduna, mata kuluna min ba'di. Nanti kalau saya mati apa kau makan, nak? Saudaraku, bapak ibu yang saya muliakan, yang saya cintai karena Allah, pelihara anak-anak kita. Alangkah bahagianya kita sudah dikubur, anak kita setiap 5 waktu dalam sujudnya selalu terucap, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitu dia dapat rezeki ketika bapaknya sudah wafat, dia ingat bapaknya, ayo sedekahkan untuk bapak. Bapak saya Pak bahasa Indonesia tidak lancar. Seingat bapak saya dia bilang, seumur saya menjadi suami istri dengan ibumu tidak pernah kubonceng itu ibumu. Tidak pernah yang namanya jalan-jalan bareng Pak. Tidak ada itu. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah melupakan bapak saya dalam sujudku setiap sholat. Almarhum, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya selalu yakin bapak saya sejahtera di kuburnya. Saya tidak kaya, tapi alhamdulillah sudah kubuatkan masjid yang paling cantik di kampung saya. Apa bapak tidak menginginkan anak seperti itu? Dan menjadikan anak seperti itu tidak perlu biaya mahal Pak. Lebih mahal jadikan anak kita jenderal. Kadangkala harus nyogok, kadangkala harus korban perasaan, pergi cari muka. Iya Pak, siap Pak, siap Pak, yang penting anak saya lulus. Tapi jadikan anakmu ke masjid, tidak perlu ke korban perasaan. Heran kita, anak kita ulang tahun kita bawa ke Jakarta, anak kita ulang tahun kita bawa ke Singapura, kita bawa ke Kuala Lumpur. Kenapa dengar dakwah seperti ini kau tidak mampu bawa anakmu? Semua kita tinggal nanti Pak. Maka jadikan anak kita soleh dan soleha. Gimana caranya? 1, jangan kau cicipkan anakmu barang haram. Tidak ada orang mati gara-gara kelaparan. Demi Allah, di Medan ini tidak ada orang mati kelaparan. Kalau ada tunjukkan saya. Yang mati anaknya karena narkoba, yang mati anaknya balapan liar, yang mati anaknya karena berzina. Ada itu. Tapi kita orang tua digagalkan oleh setan, selalu khawatir. Apa dia makan nanti anakmu? Apa dia makan nanti anakmu? Investasi, investasi. Tidak usah bingung soal rezeki. Allah telah menjamin rezeki anak setiap manusia. Yang kita khawatirkan apa yang disembah anakku nanti ketika saya wafat. Apa anak kita masih ngaji ketika kita sudah dikubur? Masya Allah. Maka jadikan anak kita soleh dan soleha. Menjadikan anak soleh dan soleha, 1, jangan kasih makan uang haram. Maka istri ini, ibu-ibu yang hebat, halo ibu, begitu suamimu datang bawa sesuatu ke rumah, pertanyaan pertama, halal tidak?
Nih Pak, biasanya cuma 5 juta. Ini kok jadi 7 juta. Dari mana ini 2 juta? Halal tidak? Kalau halal, mari. Kalau haram, bapak mau makan uang haram, makan sendiri. Saya tidak mau anakku kasih makan uang haram. Bisa Ibu? Bisa begitu Ibu? 2 juta bisa, 20 juta bengkok mukamu. Masih inilah sebentar haramnya itu Pak. Maka jangan heran Pak, lihat pejabat-pejabat yang korup, lihat pejabat-pejabat yang mengambil uang negara, yang merampok uang rakyat, yang menipu rakyat, yang makan uang sogok. Lihat tuh anak-anaknya, lihat anak-anaknya. Biasanya 3 anaknya, 1 pengedar, 1 pengisap, 1 kawin lari di bawah bandar, lain dinasehat, lain dia cakap. Tengah malam pulang lompat pagar Pak. Anaknya tengah malam jam 2 lompat pagar. Cewek lagi, perempuan tengah malam subuh baru balik, lompat pagar. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena yang membentuk darah dagingnya uang haram. Kalau bapak mau punya anak yang soleh dan soleha, jangan kau titipkan uang haram dalam darah dagingnya. Mana ada orang mati kelaparan Pak? Kan ada 3 tuh kewajiban orang tua kepada anak. Dengar ini Pak, kewajiban orang tua kepada anak ada 3. Dosa kalau dia tidak amalkan. 1, kasih nama yang baik. Ada lagi orang bilang, apa arti sebuah nama? Beleng-beleng. Bapak tahu, bayangkan kalau semua tidak ada nama. Bagaimana kita teleponan kalau tidak ada nama Pak? Halo, ada Anu. Anu siapa? Si Anu. Yang paling saya susah bayangkan Pak, bagaimana kita mau mencalek kalau tidak ada nama? Pilih saya. Bagaimana mau dicoblos? Saya semua di situ. Nama itu dalam Islam penting. Dalam ilmu komunikasi nama itu simbol. Simbol itu menggambarkan seutuhnya manusia. Begitu Bapak dekat nama saya Dasat Latif, pasti Bapak bisa bayangkan Ustadz yang pendek-pendek, yang beleng-beleng, yang selalu pakai baju putih dari Makassar, Gaspol. Itu baru sebut nama sudah terwakili. Nama itu penting. Dalam Islam nama itu doa. Maka berikan anak-anak Bapak namanya nama-nama Islami. Lalu apa pengaruhnya di akhirat? Nama itu di akhirat masih dipakai Pak. Maksudnya apa? Bapak nanti dikumpul di padang mahsyar, 1 loket dipanggil satu-satu. Bayangkan waktu Bapak vaksin 7 loket, lama ngantrinya Pak. Pasti bagi giliran kata panitia, besok habis vaksin. Itu baru 100 orang. Gimana dipanggil masa? Lalu apa fungsinya nama? Yang dipanggil bukan nenek kita yang duluan wafat, bukan leluhur kita yang duluan wafat. Siapa dulu yang dipanggil? Nama-nama Islam dulu Pak. Abdul Jabbar, Abdurrahman, Baharuddin Jafar, Dasat Latif. Itu dulu dipanggil Pak. Tony, Joni, Rudi, Ningsi, Nining, Titi, Tuti. Di belakang kau dipanggil juga, tapi di belakang gilirannya Pak. Itu nama penting, dan nama itu doa. Nah, saya kasih kau nama Khalid. Saya mau kau seperti nanti Khalid bin Walid. Nah, saya kasih kau nama Umar. Pernah dia generasi, bukan generasi awal masuk Islam, tapi setelah dia masuk Islam, dialah yang menyebarkan Islam, menaklukkan Persia dan Romawi. Saya mau kau seperti itu nak. Kasih nama. Yang kedua, kewajiban orang tua kepada anak adalah itu mendidiknya. Gimana cara mendidik anak? Silahkan baca itu riset hasil penelitian ini, mendidik anak, silahkan. Tapi Bapak keliru ketika tidak buka Quran.
Itu Allah menyimpan dalam kitab suci kita nama surah yang khusus mendidik anak. Itu ada itu Pak, namanya surah Luqman. Itu ada. Buka surah Luqman ayat 14 dan seterusnya. Allah jelaskan, ya bunayya, wahai anakku, la tusrik billah, jangan kau serikatkan Allah. Itu dulu yang pertama, akidah kepada anak kita, jangan kau serikatkan Allah. Nah masih kecil anak kita, mana mau diajarkan akidah Ustaz? Caranya apa? Anak kan senang dengar lagu, maka ajarkan anak kita dengan lagu. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Apa yang mau dicapai Pak? Coba ganti dengan akidah. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya, kalau bukan Allah bukan Tuhan saya. Akidah. Banyak Tuhan di Indonesia yang diakui negara, tapi Tuhanmu nak Allah, bukan Allah, bukan Tuhanmu. Tapi meskipun bukan Tuhanmu, jangan kau hina Tuhannya orang, karena dilindungi oleh undang-undang. Selesai. Yang ketiga, mendidik. Dari 3 kewajiban orang tua ini Pak, kasih nama gampang, kasih makan gampang. Yang ketiga, mendidik. Ini yang mendidik yang susah. Kalau isi perut nggak usah cemas Pak, itu Allah yang jamin rezeki. Bapak Ibu tahu cicak? Tahu cicak Pak? Cecak, di Sulawesi bilang cicak. Tahu cicak? Tahu kan apa dia makan Pak? Apa dia makan cicak Pak Jenderal? Nyamuk. Masuk akal enggak? Bagaimana ceritanya enggak masuk akal Pak? Nyamuk kan terbang, cicak cuma di dinding. Di mana ketemu? Dia enggak punya bandara. Iya toh? Enggak masuk akal itu Pak. Cicak makan nyamuk enggak masuk akal. Tapi Allah yang ngatur rezekinya cicak. Masih ingat lagu kita waktu kecil? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang Pak. Lagu tidak mengatakan cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah kasihan si cicak. Anda Pak, Allah yang ngatur rezeki. Allahu Akbar. Sudahlah, tidak usah cemas soal makannya anak kita. Didik sesuai, itulah Nabi katakan, didik anakmu sesuai. Satu yang bisa membantu menolong kita ketika sudah dikubur, anak yang soleh dan soleha. Bapak-bapak mau bayangkan anak bapak nanti dikubur, lihat deh anak kita sekarang. Kalau kita intip di kamarnya main game, bapak akan di game nanti di akhirat. Jangan ketawa, saya serius ini Pak. Apalagi yang bapak sudah usia 60-70 tahun, mau kemana bos? Pasti mati. Dan orang kalau sudah masuk di kubur, wabillahi taufiq wal hidayah, habis cerita Pak. Siapa yang doakan? Kawanmu yang kau sibuk di WhatsApp, demi Allah dia tidak akan doakan kamu nanti. Mau lihat buktinya? Kita kan semua punya grup Pak. Coba lihat kalau ada orang meninggal di grup kita, jangankan berdoa, ngetik doa aja tidak mau Pak. Dia cuma kirim stiker, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngetik doa, baca Al-Fatihah, dia kirim sudah Al-Fatihah, tapi dia tidak baca itu. Begitulah gambaran kita ketika kita sudah dikubur nanti. Maka yang bisa menyelamatkan dan mengalir terus amal-amalmu, anak yang soleh dan soleha. Ada perempuan cantik, betul cantik, tapi dongo, beleng-beleng,
Lain dibilang, capek suaminya jelaskan, apa pak, oh you cantik tapi otakmu goblok. Ya toh, ada lagi mukanya cantik tapi miskin. Ada lagi kaya, mukanya hancur. Maka mendapati perempuan, dialah cantik, keturunan baik-baik, kaya, hafal Quran, 100 perempuan belum tentu ada satu. Pak Habib Mahdi, kalau Habib dapat itu dialah cantik, keturunan baik, orang kaya, dan bagus agamanya, tolong tunjukkan Dasat Latif, saya juga masih mau nambah. Oke, ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau kita rajin nonton tayangan kriminal, miris hati kita melihat rumah tangga. Ada istri yang sirami suaminya air keras sampai hancur wajahnya. Ada suami yang memutilasi istrinya. Ada pula anak perkara masuk polisi, lapor orang tuanya. Dan tidak sedikit kita melihat ada orang tua yang hamili anak gadisnya. Padahal ketika menikah banyak ulama yang doakan. Ketika menikah kembang ramai betul berkilo-kilo ucapan selamatnya. Tapi kenapa setelah menikah tidak ada yang diharapkan? Dia tidak mewujudkan apa yang disebut mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa? Karena dia membina keluarganya tidak berdasarkan tuntunan agama. Ini bukan nasihat Dasat Latif, tapi ini nasihat agama. Yang pertama, adinda, nikahilah dia karena keturunannya. Boleh cari keturunan yang baik-baik, yang orang Jawa katakan bebet, bibit, dan bobot. Tapi jangan prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat. Nabi Nuh. Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya jadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka adindaku Nandityo, kalau kau nikahin istrimu karena anak bupati, siap-siap kau kecewa. Kenapa? Sudah hampir habis jabatannya. Pasti toh, pasti. Kau nikahi anaknya Pak Gubernur karena gubernur, paling lama 5 tahun. Beruntung kalau 2 periode, amin. Iya toh. Maka ketika kau nikahi orang karena dia anak pejabat, maka siap kau kecewa karena jabatan ada batasnya. Pak Iskandar sebentar lagi selesai cabut Garuda. Sudah habis jabatan masih pakai ke pasar. Orang bilang sudah gila itu bapak itu. Iya kan? Maka jabatan boleh jadi pertimbangan, tapi jangan jadi prioritas. Kenapa? Ada batasnya. Yang ketiga, kata Nabi, nikahilah dia karena kekayaannya. Tapi jadi laki-laki, jangan kau berharap hartanya mertuamu, Be. Laki-laki pecundang kalau mau hidup di harta mertua. Maka laki-laki yang baik, dia berdiri tegak dengan kepala dan di atas kakinya punya kehormatan. Kenapa? Karena dia hidup dengan hasil jerih payahnya sendiri. Besok Pak Haji Iskandar kasih anaknya mobil. Nah, hadiah pernikahan. Maka lelaki terhormat dia katakan, terima kasih Pak, saya sudah terima mobilnya, niatnya sudah sampai, tapi tolong biarlah saya yang berikan anaknya Bapak mobil. Mobil yang Bapak sumbang bawa ke panti asuhan, insya Allah berkah.
Yang kedua kata Nabi, adindaku berdua, nikah luruskan niat. Kalau kamu salah niat pasti capek dan tidak bahagia. Maka Nabi berpesan, nikahilah seorang wanita atau nikahilah seorang lelaki karena 4 perkara. Yang pertama kata Nabi, lihatlah li jamaliha. Kau nikahi dia karena kecantikannya. Alhamdulillah Nanditio, istrimu cantik deh. Tapi kalau cantik saja kau nikahi, siap-siap kau kecewa. Kenapa? Cantik ada batasnya. Nggak percaya? Tanya Pak Gubernur, cantik mana istrinya dulu dengan sekarang? Coba. Nggak mungkin lebih cantik sekarang daripada yang waktu pengantin baru. Kenapa? Karena cantik itu ada masanya. 17 tahun, sweet 17, tersenyum, satu kampung tersenyum. 17 tahun. Tapi cobalah kau balik itu angka 17. 71. Tersenyum, lari cucunya dikira mau digigit. Cantik ada batasnya. Yang kedua, cantik subjektif. Tergantung orangnya. Pak Gubernur ditanya, siapa yang paling cantik di dunia? Maka beliau pasti jawab, yang paling cantik di dunia adalah istri saya. Pak Iskandar tidak boleh protes. Yang cantik istri saya, itu urusan Bapak. Maka cantik menurut Pak Gubernur belum tentu cantik menurut Pak Iskandar. Cantik menurut Dasaat Latif belum tentu cantik menurut Pak Wagub. Maka cantik itu subjektif. Boleh kau jadikan ukuran, tapi tidak boleh jadi prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Cantik sekarang, tapi kira-kira tiba-tiba kena stroke. Mana ada cantik lagi kalau kena stroke? Hilang cantiknya. Jangan cepat Pak, cepat. Hilang tidak punya harga diri. Iya. Yang ketiga, nikahilah dia karena agamanya. Penting. Nabi tegaskan, utamakan agamanya, karena dengan agama kau akan dapat semuanya. Ada perempuan cantik betul, cantik, tapi dongo, beleng-beleng. Lain dibilang, capek suaminya jelaskan, apa pak, oh you cantik tapi otakmu goblok. Ya toh, ada lagi mukanya cantik tapi miskin. Ada lagi kaya, mukanya hancur. Maka mendapati perempuan, dialah cantik, keturunan baik-baik, kaya, hafal Quran, 100 perempuan belum tentu ada satu. Pak Habib Mahdi, kalau Habib dapat itu dialah cantik, keturunan baik, orang kaya, dan bagus agamanya, tolong tunjukkan Dasaat Latif, saya juga masih mau nambah. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, satu, luruskan niat. Adindaku berdua, kalau niatmu lillahi ta'ala, semua persoalan dalam rumah tangga pasti clear. Bahkan Bapak ibu saudara-saudara sekalian, orang yang nikah lillahi ta'ala semata-mata karena Allah, dia jadi ibadah. Yang namanya ibadah, semua gerak-geriknya, semua waktunya, semua jeripayanya, nilai ibadah memberatkan timbangan kebaikannya di akhirat kelak. Niatnya lillahi ta'ala. Orang yang cari nafkah setelah pengantin, Nanditio setelah cari pengantin cari nafkah, cari nafkahmu itu ibadah. Langkah-langkah kakimu ibadah. Kalau kau wudhu dulu, lalu kau tutup auratmu, sebelum keluar rumah kau baca doa,
inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kau keluar rumah lalu baca Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Kata Nabi, orang yang pergi cari nafkah membaca doa seperti ini, langkah kaki kanannya 1 pahala dicatat, langkah kaki kirinya digugurkan dosa-dosa kecilnya. Allahu Akbar. Jadi kalau rumahmu ke tempat kerja 4 km, PP 8 km, berapa langkah kaki itu? Apalagi kalau kau sampai di kantor keliling-keliling lapangan, berapa langkah kaki kau dapat? Apalagi kalau jalanmu begini, lebih banyak lagi langkahnya. Lillahi ta'ala. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita nikah lillahi ta'ala, demi Allah, pikiranmu yang capek cari nafkah, keringatmu yang bercucuran karena cari nafkah, itu adalah jihad fisabilillah. Saudaraku, ada seorang sahabat Nabi, dia bukan sahabat utama, tapi pernah dicium tangannya oleh Rasulullah. Bayangkan Pak, ketemu Pak Gubernur saja, kita sudah selfie. Pak Hermanderu selfie dulu. Padahal Pak Hermanderu paling lama 10 tahun. Sudah bangga kita Pak, kita selfie. Gimana kalau ketemu Rasulullah? Ini bukan cukup sekedar ketemu Rasulullah, dicium tangannya oleh Rasulullah. Allahu Akbar. Siapa? Dialah Mu'adz bin Jabal. Waktu jabat tangan dengan Mu'adz bin Jabal, dijabak, kentara tangannya Mu'adz bin Jabal kasar. Coba Bapak jabat tangan dengan Pak Gubernur, dengan buruh harian di jalan. Pasti beda itu rasa-rasanya. Iya toh? Parfumnya juga beda. Kalau Pak Gubernur parfumnya yang original, kalau yang di pinggir jalan buru-buru kasar, parfumnya parfum palsu campur bau matahari. Jabat tangan. Nabi rasa kasar betul tangannya ini orang. Lalu Nabi bertanya, Mu'adz, kenapa tanganmu kasar begini? Ya Rasulullah, saya ini buruh, pekerja batu. Saya ambil batu-batu besar di gunung, lalu aku pecah-pecah jadi kecil, lalu aku jual di pasar. Maka tangan saya kasar. Nabi terharu, lalu mengambil telapak tangannya Mu'adz dan diciumnya tangannya Mu'adz bin Jabal. Lalu Nabi bersabda, Mu'adz, inilah tanganmu yang menghalangimu nanti masuk neraka, karena engkau cari nafkah secara halal untuk anak istri. Maka dindaku, cari nafkah, kalau niatmu lillahi ta'ala, itu adalah pahala yang memberatkan timbanganmu di akhirat kelak. 1, luruskan niat. Yang kedua, nasihat buat kita semua ini, terutama pengantin baru. Percayalah dek, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Percaya itu. Bohong kalau ada orang bilang tidak ada masalahnya rumah tangganya. Bohong, termasuk Pak Gubernur. Bohong kalau ada orang bilang tidak ada, termasuk Dasat Latif. Bohong kalau ada orang tidak ada masalahnya rumah tangganya. Tidak ada orang, termasuk Habib Mahdi. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Saya kasih contoh, istri cantik. Ibu pikir kalau istri cantik bukan masalah? Istri cantik Pak digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek, lebih masalah lagi Pak. Jalan dikira sopir, hancur juga kita. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang, kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja dek, nanti ketemu di gedung. Sampai di gedung istrinya, mana kau bang? Nggak jadi dek, saya lagi mencret. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Apa masalahnya sekarang sudah pengantin? Ada masalahnya toh? Tadi bapaknya sudah katakan, mudah-mudahan segera punya anak. Orang pengantin bukan jaminan sudah pasti punya anak. Coba lihat rumah tangga Pak. Ada orang masalahnya kasihan,
Sudah 2 anaknya masih ngontrak-ngontrak rumah. Rezekinya yang masalah. Ada lagi orang belum menikah sudah punya rumah karena kaya bapaknya. Tapi apa masalahnya? Suami istri tidak setia. Suaminya selingkuh, istrinya membalas. Iya toh? Ada lagi sudah rumah bagus, sama-sama setia, punya anak, apalagi masalahnya? Anaknya narkoba. Ada lagi suami istri setia, rumah ada, apa masalahnya? Udah punya anak, sampai ke Eropa berobat tidak dikasih anak. Tidak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Percaya itu. Ini nih, bapak-bapak kadis yang ada di depan saya ini. Semua muka-muka penuh masalah ini, Pak. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Jangankan Bapak Ibu sekalian, jangankan Das'ad Latif, jangankan kita ini manusia sekarang yang banyak medsos, punya peluang kita berselingkuh, punya peluang kita berzina, mata. Kurang apa Rasulullah? Kurang apa cintanya Allah kepada Rasulullah? Kurang apa dekatnya Rasulullah kepada Allah? Kurang apa ibadahnya Rasulullah? Tapi apa tidak ada masalah dalam rumah tangga beliau? Allahu Akbar. Aisyah pernah difitnah selingkuh ketika di Madinah. Itu Aisyah. Rasulullah dalam ekonomi pernah dijelaskan 3 hari 3 malam tidak makan. Akhirnya Hasan Hussein pucat, cucu beliau. Itu Nabi. Dalam struktur kemasyarakatan, beliau bukan cuma dibully, bukan dimaki di medsos, beberapa kali uji coba pembunuhan. Itu Nabi. Bedanya apa? Semua pasti punya masalah. Nabi ketika ada masalahnya, beliau langsung pegang janji Allah. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah. Jadi di daku pengantin baru, begitu ada masalahmu, besok lusa, jangan kau terlalu cepat curhat sama mertua atau ibu bapak. Karena ada orang bertengkar langsung datang ke rumah. Tidak kusangka. Ngapain kau curhat sama ibumu? Akhirnya ibu marah, anaknya ditelantarkan. Akhirnya kata, nggak usah, ngapain itu suamimu? Cakep-cakep ternyata munafik. Istrinya makin cerita jelek suaminya. Dia pegang uangnya, Mak. Nggak pernah saya dikasih. Kasar ngomong. 1 bulan kemudian akur lagi sama suaminya. Apalagi? Ibumu sudah tahu kelemahan suamimu. Hilang derajatnya suamimu depan ibumu. Kenapa? Dia sudah tahu kekurangannya. Maka demi Allah jangan cerita keburukan pasanganmu kepada orang lain. Tidak mungkin dia cerita saya Ustadz. Itu saudara saya. Masa dia mau cerita aib keluarga saya waktu saya curhat. Bu, siapa yang dorong Nabi Yusuf turun ke sumur? Siapa? Saudaranya sendiri. Gak mungkin dia cerita Ustadz, saya masih sepupu. Siapa Bu Sofyan? Sepupunya Nabi. Itu pelajaran. Jangan kau rahasia rumah tanggamu kok ungkap-ungkap. Tidak usah. Masa sih dia cerita aib saya waktu saya curhat? Itu kan paman saya. Bapakku dengan bapak dia bersaudara. Siapa Abu Lahab? Siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi. Lalu bagaimana ketika ada masalah? Ambil wudhu, ambil sajadah, ngadu kepada Allah. Tidak harus pakai bahasa Arab. Ya Allah, Engkau yang maha memelihara. Pelihara suamiku ya Allah. Aku melihatnya ada WhatsApp-nya aneh-aneh ya Allah. Ada tanda lupi-lupi ya Allah. Boleh, ibu boleh begitu. Sampaikan curhatmu di hadapan Allah. Tidak mesti bahasa Arab. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Boleh. Boleh. Oh Allah tahu. Oh berkhianat suaminya ini.
Iya, enggak harus. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, bingung malaikat. Kata malaikat apa maksudnya ini, Bu? Dia mau doa suami setia, doa yang dia minta, doa makan. Suaminya dia mau makan. Lagi kata Nabi, ada yang mukanya seperti anjing. Siapa muka anjing? Mereka yang disogok dan menyogok. Jadi pegawai negeri nyogok 500 juta. Sampai pensiun itu bos, kau tidak bisa kembalikan modalmu. Apa hebatnya pegawai negeri? Coba tunjukkan saya pegawai negeri yang tidak ada utangnya di koperasi. Coba tunjukkan saya. Apa hebatnya itu pegawai negeri? Gali lubang, tutup lubang. Belum lagi jatuh tempo diperpanjang lagi. Tahu sampai di sini. Kenapa tahu Ustaz? Saya juga begitu. Pegawai negeri itu katanya kan kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari laut, seafood. Tanggal 11 sampai 20 turun sedikit, sari mie. 21 sampai 30, wah paling turun apa? Saridon. Obat sakit kepala, uang habis cicilan belum lunas. Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa pemimpin kita, pujaan kita pada hari ini, tamu spesial kita pada hari ini, Bapak Bupati Merangin dan Bupati Bungo, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedulur-sedulur, piye kabare? Matur nuwun. Nggih. Mangan ora mangan? Betul. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, panas kan? Ini ketek saya ini sudah banjir, Pak. Basah semua ini. Demi Allah, ada saatnya nanti kita dikumpul seperti tempat ini. Dari Adam sampai kiamat, namanya padang mahsyar. Matahari di tempat itu kata Nabi seolah-olah panasnya tinggal 1 jengkal. Sekarang matahari masih jutaan, ratusan juta kilometer untuk sampai ke tempat kita ini. Tapi panasnya sudah menyengat. Kita masih ada tenda tapi panas. Ibu-ibu masih takut kepanasan padahal masih ada tenda di atasnya. Masih ada angin berhembus, masih ada baju melengket, masih ada makanan yang kita pakai. Itu masih ada bungkusan. Ada, Ibu? Dapat? Ada yang sudah dapat 1, dia bilang belum. Ibu-ibu Columbus. Tahu Columbus? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Itu kalau ibu bilang tidak ada padahal sudah ada, menipu panitia, haram itu ibu makan. Ya. Termasuk mereka yang bisa mati dalam keadaan kafir siapa? Mereka yang terima serangan fajar ketika pilkada. Nah, ini sudah dekat pilkada lagi nih. Wane piro. Kau dapat itu mati kafir kau kalau ada duit dalam uang haram dalam perutmu. Jangan ketawa, saya serius ini. Termasuk anggota DPR yang terpilih gara-gara nyogok. 5 tahun dia makan gajinya itu dia makan uang haram. Ada begitu di sini, di Kabupaten Bungo dan Merangin ada. Kamu salah, kenapa kau pilih dong? Ada anggota DPR di sini, ada. Yang datangin orang baik. Betul Pak. Coba kalau mau pilkada, mau pil caleg, biar tidak diundang, datang semua Pak. Mana sekarang yang sudah datang waktu itu? Tinggal 1 yang hadir. Lihatin baik-baik mukanya. Orang baik gitu Pak. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, di padang mahsyar itu kata Nabi,
semua kepanasan. Tapi Allah sediakan ada ruang VVIP. Yang orang lain kepanasan, yang orang lain gelisah, dia dimasukkan dalam ruangan ber-AC, dilayani oleh bidadari, apa yang dibayangkan sudah ada di depannya untuk menunggu gilirannya dipanggil. Dan itu nanti di akhirat, dari Adam sampai kiamat berapa triliun manusia, satu loket, dan kita menunggu dijemur. Ada orang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai di lutut, ada yang sampai di pusat, ada yang sampai di leher, bahkan ada yang sampai tenggelam gara-gara air keringatnya. Orang di sampingnya tidak apa-apa. Dan pada saat itu kata Nabi, muka kita sudah tidak seperti sekarang, lain wajahnya. Lalu kata Nabi lagi, ada lagi yang nanti mukanya seperti ular. Siapa muka ular? Mereka yang suka menjilat-jilat. Ini yang banyak di kantor bupati. Cari-cari muka. Ya Pak, ya Pak. Kenapa banyak pegawai negeri hadir di sini? Mau tahu kenapa? Karena ada 2 bupati yang hadir. Itulah pentingnya jadi pejabat, Pak. Itulah pentingnya kita memilih pejabat yang baik. Supaya apa? Anak buahnya ikut baik. Dengar ini para kepala dinas. Kalau kalian dipaksa-paksa datang pengajian seperti ini, dipaksa-paksa bersedekah, dipaksa-paksa ikut majelis taklim, Bapak bersyukur lebih baik Bapak dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Iya. Coba kalau bupati 2 ini datang sholat jamaah subuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung dia cari, mana ini kepala dinas PU? Nggak pernah juga datang-datang di sholat berjamaah subuh. Besok dikasih tahu sama Satpol PP, polisi setengah. Kata Satpol PP, Pak Kadis, Pak Bupati cari Bapak kemarin subuh. Bapak kata Bapak, nggak pernah Bapak datang sholat subuh. Besok jam 5 sholat subuh, setengah 4 sudah ada di masjid. Itulah pentingnya kita ngambil pejabat-pejabat yang baik. Kenapa? Karena anak buahnya ikut baik. Coba seperti Pak Bupati tadi sampaikan, Bupati Merangit. Ustadz, kayak ada punya kunjungan apa yang datang ke desa-desa, ke dusun-dusun, saya bawa semua kepala dinas saya. Ada yang mengeluh pertanian kami, kepala dinas pertanian urus itu. Kalau kau tidak urus, saya pecat kau. Selesai masalah. Jadi pejabat itu gampang, Pak, tinggal nunjuk. Saya lihat kotor, pekarangan kampung kita kotor. Datang Pak Bupatinya menyapa, telepon camatnya, Pak Camat, ini pasar kok kotor betul. Banyak yang mau jadi camat itu. Oh, lah coba. Itu. Ayo. Dan juga siapa lagi yang biasa banyak cari-cari muka? Hati-hati Pak Bupati, Bapak ini masih muda, generasi harapan bangsa. Tapi demi Allah, tidak semua yang orang dekat dengan Bapak niatnya baik. Ini rem-rem atau gaspol? Gaspol? Pak, percayalah Pak, Bapak sekarang sebagai gula. Yang namanya gula pasti semut pengerumun. Begitu Bapak tidak ada jabatan, hilang semua gula, hilang semua semut. Maka sekarang Bapak adalah gula yang akan maju kedua kalinya. Hati-hati dengan kontraktor. Itu tim sukses itu. Bapak bilang gaspol. Ya, tim sukses ini. Maka Bapak, saya berwasiat kepada diri saya dan kepada para pejabat. Ketika kalian jabat tangan dengan orang yang kalian kenal, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bisa jadi itu Pak. Gaspol tuh. Kata Nabi, ada yang mukanya nanti seperti tikus. Siapa muka tikus? Mereka ketika hidup sifatnya seperti tikus. Apa sifat tikus? Suka ngambil barang-barangnya petani. Kue disimpan baik-baik, ditutup rapat-rapat, dia makan tutupan nasi, dia curi. Itu tikus.
Siapa mereka yang nanti mukanya seperti tikus? Termasuk diantaranya koruptor yang ngambil uang-uang negara. Itu nanti mukanya seperti tikus. Termasuk bapak ibu yang bertetangga bertani, ngambil tanahnya tetangga, mukanya tikus. Termasuk ibu-ibu pergi pengantin, ngambil piringnya orang. Itu semua nanti. Lagi kata Nabi, ada yang mukanya seperti anjing. Siapa muka anjing? Mereka yang disogok dan menyogok. Jadi pegawai negeri nyogok 500 juta. Sampai pensiun itu bos, kau tidak bisa kembalikan modalmu. Apa hebatnya pegawai negeri? Coba tunjukkan saya pegawai negeri yang tidak ada utangnya di koperasi. Coba tunjukkan saya. Apa hebatnya itu pegawai negeri? Gali lubang, tutup lubang. Belum lagi jatuh tempo diperpanjang lagi tahu seperti di sini. Kenapa tahu Ustaz? Saya juga begitu. Pegawai negeri itu katanya kan kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari laut, seafood. Tanggal 11 sampai 20 turun sedikit, sari mie. 21 tambah 30, wah paling turun apa? Saridon. Obat sakit kepala, uang habis cicilan belum lunas. Apa hebatnya, bos? Adik-adik, nih pegawai-pegawai honor, PTT, pegawai tidak tetap, 5 tahun kemudian TTP tetap tidak pegawai. Gak usah kau nyogok jadi pegawai. Bapak ibu ketika anak mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi pegawai, demi Allah jangan sogok, jangan nyogok. Itu yang rusak negara kita. Bapak-bapak calon gubernur, calon bupati, jangan nyogok rakyat. Rakyat juga jangan meras caleg. Rakyat juga jangan beras calon gubernur, kasihan mereka. Kalau kalian satu RT mau dibiayai, ya masih bisa masuk akal. Ini satu provinsi bos. Di mana mau duit kecuali dia korupsi? Jangan. Ayo, jangan nyogok. Bapak gubernur mau jadi gubernur lagi. Bapak bupati mau kedua kalinya itu baik. Tapi jangan nyogok. Gimana caranya? Yuk bangun sholat tahajud, minta kepada Allah. Sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Karena ada hadis menjelaskan, siapa yang bangun sholat malam 40 malam berturut-turut, Allah malu tidak mengabulkan doanya. Maka bapak-bapak ini kepala-kepala dinas mau jadi sekda, tidak usah nyogok. Pak Camat mau jadi kepala dinas, tidak usah nyogok. Lebih dengan sholat tahajud. Mana bisa orang ustadz jadi pegawai tidak nyogok? Demi Allah, saya dan saudara-saudara saya tidak ada nyogok satupun. Siapa yang saya sogok? Saya bangun sholat tahajud, saya minta kepada Allah, ya Allah, engkau sumber kekuasaan, tidak mustahil di sisimu, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuasaanmu. Saya mau jadi pegawai menghadiahkan orang tua saya mau bahagiakan ibu bapak saya, mudahkan jadi pegawai supaya orang tua saya bangga. Allah kabulkan. Kalau sudah berdoa tidak dikabulkan Allah, jangan sangka buruk, berarti apa yang bapak minta tidak baik. Daftar polisi sudah lari tiap hari, push up tiap hari, perut sudah kecil, daftar tidak lulus, berarti bukan polisi yang baik buat kau. Sudah daftar kiri kanan pegawai negeri, sudah kursus, sudah ikut sholat tahajud, sudah bertolak bala dengan sedekah, sudah bersilaturahmi, tidak terpilih, berarti bukan di situ yang baik. Allah tahu mana yang baik. Adakah manusia yang tidak ada masalahnya di sini? Ada. Semua punya masalah. Ini muka-muka penuh masalah ini. Yang paling banyak masalahnya di tempat ini ada 2 orang, Bupati Merangin dan Bupati Bungo. Satu mau jadi gubernur, satu mau 2 periode, pasti masalah besar. Iya toh?
Maka ketika ada masalah, berdoa. Sudah berdoa tidak dikasih, sangka baik, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nyogok, ya. Pegawai-pegawai negeri kerja aja dengan baik. Dua sosok beliau yang ada di tengah-tengah kita, saya yakin bisa tahu mana pegawai saya yang cerdas, mana yang layak, mana yang tidak. Bisa ditahu. Nah, banyak lagi macam-macam muka pada saat itu. Dan seluruh barang-barang yang pernah kita ambil ketika itu disuruh pikul sambil menunggu panggilan. Bayangkan Pak, Bapak yang pernah ngambil tanahnya tetangga, bikin pagar, dia serobot setengah meter, yang setengah meter itu nanti Bapak disuruh pikul sambil menunggu giliran. Bapak-bapak pegawai yang pernah ngambil komputer, meja, apalagi kalau rumah pindah kepala dinas, terjadi pergantian bupati, rumah dinas biar horden hilang semua, piring hilang semua, kerjasama dengan kepala bagian umum untuk pengadaan. Ini nanti kalian di Padang Masar disuruh pikul semua barang yang pernah kau ambil. Maka lewatlah pegawai kita, wah pantas hilang gorden, ternyata Bapak yang ambil. 7 golongan orang yang dilindungi. Satu di antara 7 yang dilindungi itu kata Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil. Kita berdoa mudah-mudahan 2 bupati di tempat ini masuk dalam golongan pemimpin yang adil. Bupati Merangin, Bupati Bungo, mudah-mudahan jadi pemimpin yang adil. Ini penting. Kalau pemimpin adil, insya Allah rakyat akan sejahtera. Saya masih contoh yang namanya pemimpin dalam Islam. Tidak usah nabi lah, terlalu tinggi tingkatannya. Manusia biasa seperti kita, Umar bin Khattab. Itu Umar bin Khattab salah satu manusia yang dijamin oleh Nabi 10 sahabat saya pasti masuk surga tanpa hisab. Satu diantaranya Umar bin Khattab. Kenapa Umar menjadi pemimpin yang adil? Contoh, Umar lagi kerja di rumah beliau, ngitung-ngitung duit. Tiba-tiba datanglah tamunya. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin, gelaran Umar. Kalau Abu Bakar gelarnya Khalifah Rasulullah, Umar dan Utsman gelarnya Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib gelarnya ya Imam. Ya Amirul Mukminin, Pak Presiden, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari masuk. Masuklah tamu tadi. Umar bertanya, pembicaraan, saya mau tanya ini keperluanmu datang sama saya pribadi Umar atau kepala negara? Bincang-bincang pribadi aja Pak Umar. Kalau gitu saya matikan dulu lampu. Dia matikan pelita. Sudah mati pelita, gelap. Protes ini tamunya, ya Amirul Mukminin, kenapa kau matikan? Kita cerita gelap-gelap ini. Tadi itu saya lagi kerja, tugas ngutang uang negara. Ini lampu pakai minyak negara. Saya lagi kerja dinas, boleh saya pakai ini minyak. Sekarang kita cerita pribadi, tidak boleh kau pakai ini minyak negara, haram. Kalau 2 bupati mengamalkan ini kepada pegawai-pegawainya, maka tidak ada lagi plat merah berkeliaran untuk pengantin. Ketika jamaahnya pada tidur, rakyatnya pada tidur, Umar belusukan. Nah, besoknya ada Umar lewat di satu desa, ada ibu-ibu masak batu dia masak ibu dalam panci. Umar lihat, ibu, kenapa masak batu? Dari tadi anak saya nangis. Dan ini ibu tidak tahu siapa yang datangi. Kenapa ibu? Dari tadi anak saya nangis lapar. Maka saya masak batu ini, dia tunggu. Mudah-mudahan dia lihat saya masak, dia tertidur supaya dia berhenti nangis karena dia pikir ibunya lagi masak. Kata Umar, kau tipu anakmu. Dia tidak tahu itu apa gunanya itu Umar. Tidak tahu ngurus negara, kami ini kelaparan. Padahal Umar dia temani cerita. Lalu Umar berkata, oh begitu ya? Iya, itu Umar brengsek. Tahu apa dia kerja? Umar bergegas pulang ke rumah jabatan bupati kalau sekarang. Dia pikul itu gandum,
Islam ajudannya berkata, "Tabe Pak Bupati, biar yang saya pikul itu gandum." Kata bupatinya, "Apa? Kau mau pikul dosaku?" Kasih tahu itu ajudannya. Oh, dia pikul sendiri. Datang ke ibu kembali, dia masak dengan Umar sendiri yang masak. Dia ambil, dia masak, dia aduk, dia suapi anaknya. Lalu ini berkata, baik betul kamu ya, nggak seperti Umar. Kau mau dapat gandum? Iya. Kau datang besok ketemu Umar ya. Besoknya ketemu, ternyata dialah Umar yang dia membeli. Coba, kalau bupati dan wakil bupati serta calon gubernur seperti ini, Bapak biar nggak kampanye menang, Pak. Dan saya tahu Pak Al-Haris seperti itu, Pak Bupati Bungo seperti itu, insya Allah. Nah, banyak lagi kisah-kisah pemimpin yang adil. Kalau pemimpin kita adil, insya Allah rakyat sejahtera. Kalau pemimpin kita tidak adil, maka rakyat akan sengsara. Umar melihat ada satu onta gemuk sendiri, yang lain biasa-biasa, ini gemuk sendiri. Umar bertanya, dipanggil kepala dinas pertanian. Kalau kita sekarang, Pak Kadis, siapa punya onta itu? Oh, Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah bin Umar. Anakku. Iya, panggil dia. Panggil. Abdullah, berapa harganya dulu waktu kau beli ini ontamu? Sekian dirham. Sekarang jual, ambil modalmu, kembalikan, ambil modalmu, dibelinya itu, masukkan kas negara. Kenapa bisa gemuk sendiri kau punya onta? Ini saya urus. Kau urus, tapi kau dikasih hak khusus, fasilitas khusus, karena kau dianggap anak presiden. Gak boleh kau gitu. Insya Allah kalau di sini begitu calon-calon gubernur di Jambi, aman. Penting milih pemimpin yang adil, Pak. Kenapa penting? Contoh, saya kasih contoh. Salat jamaah. Masyarakat ini kalau mau makmur ini rakyat, ya, hidupkan salat jamaah. Ini bapak-bapak ini kan semua pengembara. Bapak ini semua perantau dari Jawa. Bapak datang ke Merangin, datang ke Bungo, ternyata di Merangin Bungo tidak nyaman, Bapak boleh balik lagi ke kampung. Tapi ketika Bapak masuk kubur, senang tidak senang tinggal di situ. Tidak boleh Bapak bilang kas kembali, tidak nyaman di sini, pindah kapling. Tidak, Pak. Nah, orang yang paling menderita di akhirat kelak, orang yang tidak sholat, al-mutakhawin bis sholat, yang menganggap enteng sholat. Jadi saudaraku, kalau ada pejabat publik, ada ustadz, ada ulama, kau dibully, biasa men, biasa. Jangan kau jadi pejabat publik kalau kau tidak mau dikritik. Kalau kau tidak mau dikritik, kau jadi direktur CP angin ribut. Kalau jadi anggota DPR, jadi bupati, kepala dinas, kau dikritik, wajar. Kenapa? Kamu pakai uang rakyat. Bukan di sini, bukan di sini. Kau tahu enggak? Saya bisa sampai di sini. Saya Syawal umroh. Jadwal ceramah saya itu Pak Bupati padat. Saya ini laki-laki jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Tapi bukan Jisamsu. Janji manis nyatanya palsu. Itu anggota DPR luar negeri. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati dengan segala kehormatan, Bapak Bupati Kabupaten Sumba Timur, Bapak Dostrandes Christopher Frein, beserta Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Ketua DPRD, hadirin hadirat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, ketua kecuali tokoh kelontong.
Dan teristimewanya lagi yang saya muliakan, ibu bapak, tokoh-tokoh agama dari non muslim yang saya doakan semoga bapak selalu bahagia, dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu kali Abu Jahal, Pak Bupati Abu Jahal ini tokoh kafir Quraisy di Mekah yang sangat membenci Nabi. Dia bangsawan, orang kaya. Dia bayar buser. Kira-kira kalau sekarang buser rupiah. Kau teror mentalnya Muhammad. Bagaimana caramu supaya dia terteror dan rasa malu? Dia bayar orang Yahudi di Madinah dan dia orang kafir Quraisy. Nabi lewat mau ke masjid sholat. Dari atas ketinggian ini Yahudi yang dibayar ini, dia ludahi Muhammad, kena kepalanya Muhammad. Kira-kira kalau Pak Bupati sebagai tokoh masyarakat, bupati pula, mayoritas pula di sini, tiba-tiba ada orang Bugis ludahi Bapak. Mati kok. Nggak salah mama kok cilaka. Itu. Tapi apa Nabi? Begitu diludahi, Nabi tersenyum dan berkata, "Don't worry, be happy." Tidak ada dalam kitab itu. Diludahi Nabi. Wah. Nabi tersenyum dan berkata, salah tempat. Ludamu kena kepalaku, tapi tidak apa-apa saudara. Lewat. Hari kedua juga begitu. Diludahi lagi Nabi. Kan nggak orang diteror jadi berusaha diulang-ulang. Kena lagi kepala Nabi. Nabi coba tersenyum. Tidak apa-apa, tidak usah kau cemas. Hari ketiga juga begitu Pak. Diludahi lagi. Nabi bilang, tidak apa-apa, tidak usah cemas. Hari keempat Nabi lewat. Cari-cari, mana ini langgananku? Biasanya ada di sini. Nabi selesai sholat Pak, pergi ditanya sahabatnya, kau kenal si fulan? Kenal ya Rasul? Mana dia kasihan? Sakit ya Rasul. Oh kasihan dia ya. Pulang ke istrinya. Sayangku, ada kurma? Ada roti? Ada madu sedikit? Ada, tapi sedikit sekali ya Rasul. Tidak apa-apa, biar sedikit. Mau kemana? Saya mau pergi besuk pasien langgananku. Allahu Akbar. Diketuk rumahnya. Dari dalam yang meludahi Nabi. Siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Langgananmu. Mati. Rindu juga saya sama ludamu. Ternyata kau sakit Mas Bro. Ini ada roti saya bawakan kamu, silahkan kau cicipi. Saya doakan kau mudah-mudahan segera sembuh. Allahu Akbar. Inilah halal bihalal. Ini contohnya ini. Satu kali lagi di sudut pasar kota Madinah, Pak Bupati, waktu itu tadi masih minoritas waktu di Mekah. Ini sekarang di Madinah, Islam sudah terbesar waktu itu. Di sudut pasar Madinah ada orang Yahudi, minoritas dia Yahudi, tunanetra, tidak bisa melihat. Apa kerjanya? Berteriak-teriak, jangan kau dengar Muhammad, jangan dekati Muhammad, tukang tipu, pembohong, tukang sihir. Kalau kau dengar, dia sihir kamu, dia rajanya pembohong. Jangan dengar Muhammad, jangan dekati Muhammad. Itu aja kerjanya Pak, di pasar, sudut pasar di Madinah. 3 hari setelah Nabi wafat, kata Nabi, anakku, apa kebiasaan Nabi yang sampai sekarang belum kucontoh? Kata istri Nabi, Aisyah, ada itu tunanetra di samping, di sudut pasar. Itu tiap hari Muhammad datang pergi suapi makanan.
Tiap hari dia pergi suapi makanan itu, tunanetra Yahudi. Datanglah Abu Bakar Siddiq bawa kurma. Dia suapi di Yahudi yang teriak-teriak, jangan dekati Muhammad, pembohong, tukang sihir. Dia suap. Begitu Abu Bakar suap, dia tepis tangannya. Hei, siapa kamu? Siapa kau suapi saya? Mana itu yang kemarin suapi saya? Kamu bukan yang suapi saya selama ini. Kenapa? Ternyata cara Abu Bakar menyuapinya beda. Abu Bakar kasar, Nabi lembut, Pak. Jadi dia tahu bukan kamu yang selama ini suapi saya. Siapa kamu? Dia bilang, saya Abu Bakar, temannya yang selalu menyuapi kamu selama ini. Mana dia? 3 hari yang lalu wafat. Siapa dia? Dialah Muhammad, Nabi kami, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menetes air matanya Yahudi. Ternyata yang menyuapi saya selama ini dialah orang-orang yang selalu saya hina dan saya teriak-teriaki. Itulah halal bihalal. Kisah ketiga, Nabi diteror di Mekah, terancam beberapa kali mau dibunuh. Bayangkan, Pak, beberapa kali mau dibunuh. Dan siapa yang mau melakukan pembunuhan? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Jadi saudaraku, kalau ada pejabat publik, ada ustadz, ada ulama, kau dibully, biasa men, biasa. Jangan kau jadi pejabat publik kalau kau tidak mau dikritik. Kalau kau tidak mau dikritik, kau jadi direktur CP angin ribut. Kalau jadi anggota DPR, jadi bupati, kepala dinas, kau dikritik, wajar. Kenapa? Kamu pakai uang rakyat. Bukan di sini, bukan di sini. Kau tahu enggak? Saya bisa sampai di sini. Saya Syawal umroh. Jadwal ceramah saya itu Pak Bupati padat. Saya ini laki-laki jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Tapi bukan di Samsu. Janji manis nyatanya palsu. Itu anggota DPR luar negeri. Ya kan? Nah, ada jamaah saya, ketua supporter PSM. Dia bilang, Ustaz, dia ikuti saya terus. Kemana saya sholat, diikuti saya terus. Tolong jadwalnya Ustaz, saya sudah janji bupatinya Sumba, beliau non muslim, tapi mau sekali dengar Ustaz ceramah langsung live. Banyak caraku deh, tolonglah Ustaz, tolonglah Ustaz. Saya bilang, malah jauh juga itu, tidak masuk dalam peta kayaknya. Datang Pak Ustaz, datanglah Pak Ustaz. Boy, siapa yang punya upaya Pak? Pak Bupati Christopher. Karena ketua PHBI mau undang saya, Pak, susah. Mahal tiket, saldonya saya dengar cuma 2 juta. Masya Allah, kita doakan Pak Bupati sehat walafiat dari keluarga. Bayangkan dia sumbang lagi 5 ekor sapi. Kalau saya pengusaha muslim di sini, Pak, saya agak tersinggung. Masa orang non muslim sumbang ke 5 sapi? Dan kau banyak duitmu. Orang kaya seperti ini yang pelit sekek kikir galap ke jambatan. Begitu kau diantar mako pergi kubur, na tunggu mako malaikat, na putar bilama mako tunggu sekek. Kaum itu orang bikin halal bihalal 50.000 jiko sumbang. Ases apa cilaka. Kita doakan Pak Bupati sumbang lagi sapi, mudah-mudahan ya. Amin ya. Jadi kalau kalian ada juga acara-acara seberang agama kita yang bukan bersifat ibadah, sumbangku juga. Balas nanti kebaikannya Pak Bupati dalam acara-acara helat yang lain, insya Allah. Kan enak kalau
kalau saya yang sumbang bos, karena saya jauh. Tapi kalau kau menyerah kau semua orang kaya yang sumbang, baik saya sumbang. Kalau kau merasa tidak mampu, ya saya yang lakukan. Balas kebaikannya orang adalah bagian daripada perintah agama. Kita lanjut cerita. Diteror, dihina. Ketika kalian mendapat teror dalam aktivis dakwah, kegiatan dakwah, kenanglah Rasulullah, manusia pilihan, kekasih Allah, namanya selalu digandengkan dengan nama Allah. Bukan diteror, bukan lagi dibully, tapi beberapa kali mau dibunuh. Berdarah pipinya Nabi. Datang malaikat Jibril, muncul dan berkata, "Ya Muhammad, sudah keterlaluan ini masyarakat Taif. Saya diperintah Allah. Kau berdoa saja Muhammad, saya angkat gunung Taif ini, saya hancurkan mereka semua penduduk Taif." Kira-kira kalau bapak-bapak ada yang teror tiba-tiba datang polisi, saya misalnya diteror di sini, dilempar, datang Kapolres, bagaimana Ustaz? Hancurkan. Tapi Nabi apakah itu dia lakukan? Tidak. Nabi berkata, "Ya Jibril, kalau Allah ingin mendengarkan saya hanya berdoa, ya Allah, berikan hidayah dan petunjuk kepada mereka. Jangan kau hancurkan mereka. Mereka lakukan itu kepadaku karena dia tidak tahu apa yang saya bawakan buat mereka. Kalau bukan mereka yang beriman, kalau bukan mereka yang percaya kepadaku, anak cucunya nanti yang saya doakan, mudah-mudahan mereka yang beriman kepadaku." Terbukti kehebatan doa Nabi itu, kebaikan hati Nabi itu di Taif. Sekarang tak satu orang pun manusia yang tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah halal bihalal. Maka tidak ada gunanya kita bikin halal bihalal begini besar ramai sampai ratusan juta uang habis, tapi kalian orang Sumba masih bermusuhan gara-gara momen pilkada. Tapi kalian bertengkar gara-gara momen pilpres. Cebong kampret tidak akur. Aduh. Jangan gara-gara pilpres kalian orang Sumba pulau kepulauan bertengkar. Jangan bos, bodoh namanya kita. Mereka yang sudah jadi presiden, mereka sudah dapat tunjangan, mereka sudah dapat pengawalan. Kalian baku musuh tetanggamu gara-gara cebong kampret. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Kasih kau gajinya. Inilah yang kadang-kala merusak persaudaraan kita. Apa? Pilkada, pilpres, momen politik. Boleh berbeda pilihan. Ini sebentar lagi 2024. Mulai lagi kita ribut lagi. Ngapain kalian ribut? Kalian juga politisi yang ikut bertarung pilkada, kalah, jangan kau hasut masyarakatmu. Sabar kau lagi, tanding kau lagi 5 tahun yang akan datang. Kalah kau lagi, tanding kau lagi akan datang. Kalau kau ikut pilkada, kalah, kau datangi Pak Bupati, baik minta maaf, bikin kopi pidato, ini yang terbaik buat Sumba Timur. Kita hormati pemilihan ini. Saudara-saudaraku yang tidak menang, bukan kita kalah, tapi suaranya lebih banyak. Selesai. Sudah itu kalau kau akur sama bupati, mudah-mudahan kau dapat proyek penunjukan langsung. Kalau kau musuhan, apa kau dapat? Kepada saudaraku juga para politisi, jangan kau bodoh-bodohi masyarakatmu. Jangan kau hasut. Berikan mereka, setiap ada pilkada selalu ada penanda tangan, siap menang, siap kalah. Tapi begitu dia kalah, kalian juga tim sukses. Ini yang menghasut kadang-kala, ini tim sukses. Kenapa? Karena dia mau sukses. Sikapi pilkada, jangan bercerai-berai. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan. Apalagi
Biasanya penyebabnya apa? Itu medsos. Berita-berita bohong, hoax, fitnah. Mentang-mentang kau tidak senang sama yang menang, ada berita curang, sebar. Ternyata yang kusebarkan berita bohong, fitnah. Marah yang kena berita itu, dia lapor ke polisi, masuk ke penjara, pelanggaran undang-undang IT, masuk 5 tahun. Orang yang menang tidak ada lihat lagi kamu. Hati-hati. Gibah, cerita kejelekan orang, yang suka memfitnah, yang suka cerita kejelekan orang, itu yang memutuskan tali persaudaraan. Biasanya ini penyakitnya ibu-ibu. Damai tapi gersang. Syukurnya Sumba gersang tapi damai. Ibu-ibu ini tukang gosip. Saya aja ikut dia gosipi. Begitu dia lihat saya tadi lawan, ada yang bilang, ih itu juga bajunya waktu di YouTube. Tukang gosip. Penyakitnya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kan tidak suka gosip. Maka yang bisa memutuskan tali persaudaraan adalah gosip. Selama masyarakat kita hobi gosip, dan gosip sekarang lebih canggih daripada 10-15 tahun yang datang. Kalau dulu kita mau gosip harus bertatap muka, sekarang dukungan teknologi dan didukung oleh setan. Gosipnya satu di Sumba, satu di Sumbawa, satu di Jakarta, satu di Surabaya, satu di Bali. Bergosip di mana? Grup WhatsApp. Maka kalau kalian mau menjaga kerukunan di sini, berhenti gosip. Biasa ada orang bilang, benar itu yang saya cerita Ustaz, memang begitu sifatnya itu anggota DPR. Justru benarnya namanya gibah, kalau salah namanya fitnah. Saudaraku, jangan kau sebarkan berita-berita yang tidak ada faedah meskipun itu benar. Dengar ini baik-baik, Bu. Benar saja kalau itu berita benar, tapi di dalamnya ada kerusuhan, di dalamnya ada kerusakan, maka agama mengajarkan hentikan penyebarannya. Berhenti kau meskipun itu benar. Apalagi berita salah. 2. Hoax yang menyebabkan fitnah, gibah yang menyebabkan putus persaudaraan. Yang ketiga apa? Sakwa sangka, sangka buruk. Ketemu Pak Bupati di bandara, enggak juga disapa, padahal saya dulu tim pemenangnya. Beliau enggak sapa karena buru-buru, ditelepon sama istri, cepat pulang, cepat pulang. Ketemu Ustaz, kok tidak disapa, lagi stres Ustaznya. Sangka baik. Ibu-ibu, tidak mungkin di sini, di Sumba ini damai dan tentram kalau masyarakatnya suka sakwa sangka buruk sangka sama satu landangan. Tidak mungkin. Jangankan satu kabupaten, satu pulau, rumah tangga saja tidak akan bahagia kalau penduduk rumah itu, penghuni rumah itu, suami buruk sangka pada istri, istri buruk sangka sama suaminya. Percaya tidak akan pernah ada kedamaian di rumah itu. Lebih sangka baik. Kenapa? Karena dosanya suamimu, kalian sebagai wanita muslimah, Allah kasih keistimewaan. Apa keistimewaan? Kalian tidak tanggung dosanya suamimu. Suamimu tukang judi, suamimu perampok, suamimu pezina, suamimu pemabuk. Kalian menjadi istri yang baik, kau tidak tanggung dosanya suamimu. Barang hebatnya perempuan Islam, sebelum diadili dosa-dosanya, ada 4 laki-laki yang melindungi di depannya. Sebelum ibu bersalah mau diperiksa, dicari dulu siapa laki-laki yang melindungi. 4. 1, bapakmu. 2, suamimu. 3, saudara laki-lakimu. 4, anak laki-lakimu. Ini dulu ini perkarakan baru kamu. Itu hebatnya. Jadi kau tidak usah cemas soal dosanya suamimu, dia tanggung sendiri. Lebih kau cemaskan dosamu. Jangan ketawa, saya serius ini. Ini juga perempuan selalu kasih bingung kita.
Bertengkar, hamil lagi. Tenang kau Pak, saya bela kau ini malam. Asal kau takut sama istrimu.